Budi Lestari dari 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan materi tentang organisasi ekonomi regional. Yang pertama, materinya ada AFTA, yang kedua ada NAFTA, dan yang terakhir CAFTA-DR. AFTA singkatan dari ASEAN Free Trade Area. AFTA dibentuk saat konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-5 di Singapura tanggal 28 Januari 1992. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dengan menjadikan peran ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA awalnya hanya beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Begitu pada tahun 1995 Vietnam bergabung, Laos dan Myanmar tahun 1997, serta Kamboja tahun 1999 menjadikan seluruh negara ASEAN menjadi anggotanya. Dengan adanya AFTA, Indonesia diuntungkan karena bisa menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta mendorong pelaku usaha Indonesia untuk bersaing dagang dengan pelaku usaha dari negara lain. AFTA memiliki tujuan antara lain: yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment (FDI). Yang terakhir, meningkatkan perdagangan antara negara anggota ASEAN intra-ASEAN trade. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, NAFTA. NAFTA singkatan dari North America Free Trade Agreement. NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994. Awalnya NAFTA dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan Kanada. Pendirian NAFTA dilatar belakangi oleh Amerika Serikat di Chile pada April 1998 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga interpres. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat pada Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Pada September 1998, Meksiko pun menandatangani Declaration of Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. Amerika sempat keluar dari perjanjian ini sejak Donald Trump menjadi presiden Amerika. Namun beberapa bulan lalu Meksiko dan Amerika telah sepakat kembali dalam perjanjian NAFTA. Hari ini menyusul Kanada yang menyepakati perjanjian NAFTA tersebut dengan Amerika. Hal ini sontak membuat mata uang Kanadian dolar menguat tajam terhadap US dollar. NAFTA memiliki tujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesepakatan kerja, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil, meningkatkan peluang investasi, dan yang terakhir menciptakan produk yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu CAFTA-DR. CAFTA-DR singkatan dari Central America Free Trade Agreement Dominican Republic atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah Republik Dominika adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Tengah Republik Dominika yang disetujui antara 2003 dan 2004. Tujuan dari dibentuknya CAFTA-DR adalah menunjukkan perdagangan bebas di antara sesama negara anggotanya. Perjanjian CAFTA dirancang untuk membentuk zona perdagangan bebas di Amerika Tengah. Mirip dengan zona perdagangan bebas North America Free Trade Agreement (NAFTA). Perjanjian ini menghapuskan pajak impor terhadap produk-produk yang diperdagangkan antara Amerika Serikat dan negara-negara di Amerika Tengah.
Ekspor utama Amerika Serikat yang dikirim ke negara-negara Amerika Tengah adalah produk minyak bumi, mesin, gandum, plastik, dan peralatan medis. Impor Amerika Serikat dari Amerika Tengah yang penting termasuk kopi, gula, buah-buahan, dan sayuran, susu, dan minyak mentah. Produk dari Amerika Tengah mendapat kemudahan untuk masuk ke pasar Amerika Serikat dan investor dari Amerika Serikat akan lebih mudah dalam menanamkan modal dan melakukan investasi di Amerika Serikat. Negara di Amerika Tengah juga lebih mudah mendapat akses layanan perbankan di Amerika Serikat. Para pendukung NAFTA berargumen bahwa perjanjian dagang ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan memudahkan kegiatan ekonomi di negara pesertanya. Perjanjian ini diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi di Amerika Tengah yang masih tertinggal jauh dari Amerika Serikat. Namun, perjanjian ini tidak sepenuhnya didukung oleh warga negara-negara pesertanya. Petani, buruh, dan kelompok suku lain menentangnya, sementara pengusaha dan pemerintah percaya itu akan menarik lebih banyak investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan dibentuknya NAFTA adalah mewujudkan kemajuan perdagangan antar negara anggotanya.